Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada Al-Amrus Sabi', kunci yang ketujuh. Qala al-muallifu hafizahullah, tajannubu mawaridil fitani wasyubuhati wal hadharu minha. Kunci yang ketujuh agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan adalah menjauhi sumber fitnah dan syubhat dan mewaspadai darinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu menjauhi pintu-pintu fitnah dan syubhat. Kalau kita bicara fitnah, maka ini mencakup fitnah yang berkaitan dengan syahwat dan juga berkaitan dengan syubhat. Meskipun beliau menyendirikan yaitu sumber asyubuhat. Ala kulli hal, keduanya fitnah, baik itu syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu dan syubhat yang berkaitan dengan pikiran kita, merusak akal sehat kita, maka ini harus dijauhi. Kemudian beliau di sini menjelaskan, qala hafizahullah, binal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair. Di antara perkara yang menjadikan seseorang menjadi pembuka pintu kebaikan, tajannubu mawaridil fitani wasyubuhat wal hadharu minha. Menjauhi sumber fitnah dan syubhat dan mewaspadainya. Wa hadha yuhaqqiqu lil 'abdi salamata fi nafsihi. Dan ini mewujudkan seorang hamba keselamatan di dalam jiwanya, yang menjadi sebab seorang hamba itu selamat di dalam jiwanya. Wa aidan as-salamata min an yakuna miftaha syarrin 'alan nas. Demikian pula menjauhi fitnah dan syubhat ini bisa menjadi sebab seseorang selamat dari menjadi pembuka pintu keburukan bagi manusia. Ya. Jadi menjauhi fitnah dan syubhat itu bisa menyelamatkan diri sendiri dari keburukan dan juga bisa menjadi sebab orang lain selamat dari keburukan kita. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, innaha satakunu umurun mustabihat. Sesungguhnya akan ada perkara-perkara yang samar, syubhat. Fa'alaikum bitu'adati, maka hendaknya kalian waspada, pelan-pelan. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi
khairun min an takuna ra'san fi syarri. Maka sesungguhnya apabila engkau menjadi pengikut di dalam kebaikan, itu lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin di dalam keburukan. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahumallahu ta'ala. Taib. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan kepada kita akan ada perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Dan apabila perkara yang samar itu datang menghampiri kita, maka hendaknya kita waspada, tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa untuk mengambil sikap, baik yang pro maupun yang kontra. Ya, barangkali ada fitnah tertentu yang menyebabkan kita bingung bagaimana harusnya bersikap, pro atau kontra. Maka hendaknya kita perlahan-lahan di dalam memikirkannya. Karena apa? Seandainya kita terburu-buru di dalam bersikap, kemudian ternyata kita menjadi contoh di dalam keburukan, maka tentu ini hal yang tidak diinginkan. Maka lebih baik kita menjadi pengikut di dalam kebaikan. Jadi kita menunggu sikap, misalkan para ulama, sikapnya orang-orang alim, ya, tanpa kita mengeluarkan statement atau mengambil keputusan, mengambil tindakan. Kita menunggu mereka, bagaimana mereka bersikap dan berbuat, baru kita ikuti. Maka kita menjadi pengikut di dalam kebaikan itu jauh lebih baik daripada kita menjadi pemimpin di dalam keburukan. Ya, kalau kita terburu-buru mengambil sikap, ternyata sikap kita ini keliru, salah, lalu orang-orang akan mengikuti kita, maka tentu kita akan menanggung dosa-dosa mereka. Fahuna, maka di sini man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair. Siapa yang ingin agar dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan, mighlaqan lisyarr, penutup pintu keburukan, liyantabiha fil umuril mustabihat wa umuril fitan, hendaknya ia berhati-hati atau perhatian di dalam perkara yang syubhat, yang samar, dan perkara-perkara yang mengandung fitnah. Fala yabruzu laha, maka janganlah ia keluar ya untuk menjemputnya. Jangan ia tampil di dalam fitnah. Wala yandafi'u indifa'at ta'ishinal mutahawwirin, dan jangan ia terburu-buru sebagaimana orang-orang yang sembrono dan teledor di dalam bersikap. Alladzina yuqi'una anfusahum fil halakah, yang menjerumuskan diri mereka di dalam kebinasaan, wa yuqi'una ghairahum fiha, dan juga menjerumuskan orang lain di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita terburu-buru di dalam perkara yang samar, yang syubhat, maka ini akan menyebabkan kita terjerumus di dalam kebinasaan dan juga menyebabkan orang lain ikut masuk di dalamnya. Bal yata'anna wa yatta'ida, atau yatta'idu, bahkan hendaknya pelan-pelan, tenang. Wa yatawarra, penuh pertimbangan. Wa yattasilu bil ulama'il kibar, dan berkomunikasi dengan ulama besar, wal a'immatil akabir, imam-imam yang besar. Yastashiruhum wa yastarshidu bi araihim, bermusyawarah dengan mereka dan meminta petunjuk dari pendapat atau pandangan-pandangan mereka. Ya, ini kalau kita memiliki akses tentu saja kepada para ulama. Namun setidaknya kita bisa menyampaikan kepada para asatidzah bagaimana sikap para ulama tentang masalah ini, ya, bagaimana yaitu langkah mereka di dalam menyikapi ini, ya.
Jadi meskipun kita tidak bisa langsung memiliki akses komunikasi dengan para ulama, setidaknya kita bisa memiliki akses kepada para asatidzah, para ustadz kita yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada para ulama. Ya. La yandafi'u bi ra'yin ra'ahu. Maka tidak sepatutnya seseorang ketika terjadi fitnah atau sesuatu yang samar, dia terburu-buru dengan pendapatnya yang ia pandang baik, au hawan a'jabahu, atau justru ia mengikuti hawa nafsunya yang membuat ia takjub, ya, kecenderungan hatinya mengambil sikap A misalkan, padahal itu perkara besar, ya, fitnah yang besar. Au kalamin, ya, la yandafi'u bi ra'yin ra'ahu au hawan a'jabahu au kalamin qila lahu, atau dia terburu-buru untuk mengikuti ucapan atau masukan dari orang lain yang disampaikan kepadanya, wa dufi'a nahwuhu, dan yang ditujukan kepadanya, ya. Jadi terburu-buru untuk menerima masukan dari orang-orang yang mungkin tidak memiliki kapasitas. Apabila terjadi fitnah, maka jangan terburu-buru untuk mengambil sikap. Li'annahu idzan dafa'an difa'an bila tu'adatin wala anatin. Karena apabila ia terburu-buru bila tu'adah, tanpa yaitu ketenangan, wala anatin, dan juga tidak perlahan-lahan, warrata nafsahu fi syarr, maka ia akan menjeratkan dirinya di dalam keburukan. Wa aidan sara miftaha syarrin 'alal akharin, dan juga akan menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang-orang lain. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kesimpulannya, kalau terjadi fitnah atau perkara yang samar, ya, maka hendaknya kita tidak terburu-buru untuk mengambil sikap tertentu, atau bahkan cenderung untuk menjauhinya. Perkara yang bisa mungkin menimbulkan konflik, perkara yang mungkin butuh pertimbangan matang, ya, dan kita tidak memiliki kapasitas di dalamnya, maka kita sebisa mungkin menjauhinya, sebisa mungkin menghindarinya. Dan kalaupun kita terpaksa menghadapinya, maka kita jangan terburu-buru untuk mengambil sikap, ya, jangan terburu-buru untuk berkomentar. Mungkin di antara contoh yang sederhana yang mungkin terjadi akhir-akhir ini tentang masalah saudara kita di Palestina, di Gaza. Banyak sekali isu-isu yang muncul, khususnya terkait dengan yaitu negeri-negeri kaum muslimin yang zahirnya tidak memiliki perhatian. Ya, lalu muncul suara-suara yang mencela mereka, mencela pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin. Jadi terkadang kalau kita memang merasa miris dengan keadaan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, tetapi kita mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan yang mencela, katakanlah, pemimpin kaum muslimin, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lainnya, maka tentu ini hal yang berbeda. Kesedihan kita hendaknya kita wujudkan dengan banyak-banyak berdoa untuk mereka, membantu mereka sebisa kita, semampu kita. Tapi untuk masalah yaitu kenegaraan, masalah yang besar, maka ini tentu di luar jangkauan kita. Maka jangan kita bermudah-mudahan untuk ikut berkomentar dalam masalah yang bukan menjadi kapasitas kita. Apalagi kita
menyampaikannya di ruang publik, di medsos. Ya, ada kiriman postingan video tertentu atau gambar tertentu, lalu diberi caption tertentu yang intinya menyudutkan misalkan salah satu dari pemimpin atau negara Islam, lalu kita ikut-ikut menyebarkan, padahal kita nggak tahu keadaan mereka. Apakah mereka memang benar-benar tidak membantu sama sekali, atau mereka memiliki pertimbangan yang ini tentu mereka benar-benar pertimbangkan dengan matang. Ya, ala kulli hal, fitnah, berbagai macam rumor, berbagai macam isu yang beredar di sekitar kita, maka yang paling utama hendaknya kita jauhi, gak usah ikut-ikutan. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Terlebih di media sosial, tiap hari ada isu, tiap hari ada rumor. Ya, lalu kita masuk di dalamnya. Ya, kita tidak tahu apa-apa lalu mencoba untuk mencari tahu. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Itu sebenarnya tidak perlu. Meskipun kita akui seringkali kita terjebak di dalamnya. Ada berita apa hari ini yang viral? Ya, ada isu apa? Apalagi terkait dengan kehidupan tokoh, kehidupan artis. Terjadi rumor ini dan itu. Kita kadang-kadang pengen tahu, kita telusuri. Lalu pada akhirnya ini yang sangat-sangat disayangkan, kita mengeluarkan statement. Setidaknya kita ikut berkomentar di postingan tersebut, seakan-akan kita tahu masalahnya, seakan-akan kita memiliki pengaruh di dalamnya. Padahal kita ini siapa? Maka yang pertama hendaknya kita jauhi berita apapun yang ada di sekitar kita, apalagi yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ya, kita jauhi. Dan kalau ternyata mau tidak mau kita tahu, karena apa? Ya, terlihat di media sosial kita. Maunya kita nggak tahu, tapi ternyata teman ada yang share gitu misalkan. Atau kita di di tag, tahu di tag Pak? Di tag itu dipanggil nama kita. Seakan-akan kita dimintai pendapatnya, gitu ya. Mau nggak mau kita tahu, kita membaca. Nah, maka jangan bermudah-mudahan untuk berkomentar apapun itu. Bukankah kita mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Nah, kemudian Syekh menutup pembahasan dengan mengatakan walihada yajibu 'alal insani an yata'anna, dan karenanya maka wajib bagi seorang manusia untuk ta'anni, yaitu berhati-hati, pelan, ya, perlahan-lahan, wa an yatta'ida, ya, sama maknanya, yaitu penuh ketenangan, wa an ya'khudhal umura bil hudu'i wal anah, hendaknya dia mengambil sikap atau perkara-perkara itu dengan tenang, perlahan-lahan, wa an yusyawira ahlal ilmi, bermusyawarah dengan ahli ilmu, wa an yukthira du'a Allah subhanahu wa ta'ala an yujannibahu asyarra, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghindarkannya dari keburukan. La an yandafi'a wa yansaqa wara'al fitani wasyubuhat, ya, tidak terburu-buru dan terseret di belakang fitnah-fitnah dan syubhat. Wa yabruzu laha wa yatasaddaru, lalu dia muncul dan tampil. Thumma yatawarratu bi an yakuna qad fataha syarran ala nafsih, kemudian ia terjerat, ya, untuk menjadi pembuka keburukan bagi dirinya, wa 'alal akharin, dan kepada orang lain, dan bagi orang-orang lain. Nah, ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah di bagian akhir ini, sekali lagi, kalau sudah, yaitu fitnah ada di hadapan kita, kalau isu-isu itu sudah benar-benar
di sekitar kita, maka hendaknya kita perlahan-lahan di dalam menyikapinya, tidak terburu-buru untuk mengambil sikap, untuk mengucapkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Ya, meskipun secara asal apa yang disampaikan di awal pembahasan itu jelas, tajannubu mawaridil fitani wasyubuhat, menjauhi yaitu tempat-tempat sumber-sumber fitnah dan syubhat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh beliau ini mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu pedoman, suatu arahan apa? Terkait dengan ya kita di kehidupan kita saat ini tidak bisa jauh dari yang namanya medsos. Kita mau tidak mau hidup dengan media sosial. Dan di media sosial itu banyak sekali berita, banyak sekali rumor, banyak sekali tokoh, komentator. Maka cara kita menjauhi fitnah yang pertama tentu menghindari kalau itu apa istilahnya ya, medsos yang ramai di dalam membahas suatu permasalahan besar, maka sebisa mungkin kita hindari ya. Kalau bisa nggak bermedsos, apalagi kalau medsos itu tempatnya fitnah. Pokoknya membuka medsos A gitu ya, platform A, isinya ya entah itu riba, entah itu saling mencela, entah itu musuhan, entah itu membahas ya kekinian ya, kan ada itu ya. Maka sebisa mungkin kita jauhi. Tapi kalau nggak bisa lah, saya jualan di sana ya, atau saya butuh informasi khusus ya yang tidak kita dapatkan di media sosial yang lain, maka setidaknya kita minimalisir dengan menjauhi ya tadi teman-teman atau orang-orang yang paling rajin untuk membuat rusuh. Ya, suka mengadu domba misalkan. Kalau komen itu selalu, kalau membuat status itu selalu berisi konflik, selalu memancing keributan. Nah, bahasa kekiniannya memancing keributan. Maka kita jauhi. Ya, jangan berteman dengannya. Karena setiap baca komentarnya, setiap baca statusnya kita langsung ngelus dada. Entah itu dengan perkataannya yang mungkin tidak baik, atau mungkin dia membawakan berita yang bisa membuat kita ini terpancing emosi. Ya, semua berita di share, semua komentar yaitu disampaikan. Maka jauhi hal ini. Kalau nggak bisa, maka jangan berteman ya dengan orang-orang yang suka membuat kerusuhan semacam ini. Itu diantara mungkin tips sederhana menghadapi kehidupan di dunia medsos seperti ini ya, karena sekali lagi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi mungkin waktu ya, gara-gara kita ngikuti isu, gara-gara kita ngikuti kasus ya, apalagi kasus-kasus besar, dan itu sama sekali bukan urusan kita. Itu yang mungkin tidak kita sadari, itu loh bukan urusan kita. Sudah ada orang-orang yang mungkin lebih kompeten di dalamnya ya, maka ngapain kita ikut berkecimpung di dalamnya? Kalau penasaran hanya baca gitu ya, kemudian kita mengambil sikap pribadi, mungkin sedikit tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau kita ikut bicara ya, kita ikut bicara, maka ini hal yang sekali lagi perlu untuk kita hindari. Demi apa? Agar kita tidak menjadi pembuka pintu keburukan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang lain. Baik, kita lanjutkan kunci yang ke-8, al-amru tsamin. Qala al-muallif hafizahullah, ar-rifqu fil umur wat ta'amulu ma'an nasi bi makarimil akhlaq, yaitu berlemah lembut dalam segala urusan dan bermuamalah dengan manusia
dengan akhlak yang mulia, lemah lembut dan bermuamalah, yaitu bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Qala al-muallif hafizahullah minal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair. Di antara perkara yang menjadikan seseorang pembuka pintu kebaikan, ar-rifqu fil umur wat ta'amulu ma'an nasi bi makarimil akhlaq. Itu berlemah lembut dalam segala urusan dan bermuamalah dengan manusia, yaitu dengan akhlak yang mulia. Fa inna hadza min a'dhamir rawafidi. Maka sesungguhnya hal ini termasuk di antara penopang terbesar li antakuna miftahan lil khair. Engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Jadi sikap lemah lembut, akhlak yang mulia itu di antara faktor terbesar yang menjadi sebab kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Wasik ayyuhal akhal muwaffaq, atau wasik ayyuhal akhu al muwaffaq. Percayalah wahai saudaraku yang semoga engkau diberi taufik oleh Allah. Anna sahibal akhlaqil faddati, bahwasanya orang yang berakhlak kasar, wal muamalati sayyiati, dan orang yang memiliki muamalah yang buruk, la yumkinu an yaftaha biha quluban nas, tidak mungkin dirinya bisa menjadi pembuka hati manusia. Ya, mungkin kalau boleh kita sedikit, yaitu mengomentari, ya hampir mustahil ya orang yang bersikap kasar, yang muamalahnya buruk, itu hampir mustahil bisa menjadi sebab yaitu terbukanya hati manusia, maksudnya mendapatkan. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman li nabiyhi sayyidi waladi Adam, kepada nabinya, itu tokoh ya tuan dari anak Adam, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-159 Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka, lemah lembut kepada manusia yang didakwahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sekiranya engkau keras dan kasar hatinya, tentu mereka akan lari darimu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa di antara sebab manusia menerima dakwah beliau itu karena kelemah lembutan beliau. Menerima dakwah beliau berarti apa? Beliau menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya. Nah, di antara sebabnya adalah kelemah lembutan. Yang ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An-nufus tanfiru minal ghalid. Karena jiwa itu akan lari dari sikap yang kasar. Minasyadid, sikap keras. Minal anid, sikap yang kaku. Min sayyi'il akhlaq, dari akhlak yang buruk. Ya. Hatta law kana alladhi yaquluhu lahum khairan, sampai pun yang diucapkan kepada mereka itu baik. Fa inna ru'unata akhlaqihi, maka sesungguhnya yaitu ru'unah, ya semacam hal yang ngawur gitu ya, sembrono gitu ya, kengawuran akhlaknya itu, wa su'a muamalatihi, dan keburukan muamalahnya, wa fadhadhata uslubihi, dan keras atau kasar gaya bahasanya, tunaffirun nasa minhu, itu akan membuat orang lari. Meskipun sekali lagi ya, meskipun yang diucapkan itu benar, meskipun yang disampaikan itu benar.
Tapi kalau caranya tidak lemah lembut, tidak dengan gaya bahasa yang santun, maka sangat mungkin orang itu tidak akan menerima. Ya, maka kita kalau ingin orang lain itu mungkin mendengar nasihat kita, mendengar masukan kita, mendengar arahan kita, maka juga harus kita iringi dengan sikap yang baik, ya. Tutur kata yang santun, lemah lembut. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pembuka pintu kebaikan dengan dakwah beliau yang diterima oleh manusia. Walihada yahtajul insan liyakuna miftahan lil khairi, dan karenanya seorang manusia yang butuh untuk menjadikan dirinya pembuka pintu kebaikan, yang ingin agar dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan, an yata'amala ma'an nasil muamalatar rafiqah. Hendaknya dia bermuamalah, ya, bergaul dengan manusia dengan muamalah yang lembut. Wa an yukallimahum bil kalami thayyibil hadi, dan berbicara dengan mereka dengan ucapan pembicaraan yang baik dan tenang, santun. Al-kalamul ladzi fihi tawadu, ucapan yang di dalamnya ada kerendah hatian. Laisa fihi ta'ali, bukan ketinggian. Wa laisa fihi tarafu'u 'alan nas, tidak merasa tinggi di hadapan manusia. Ya, tidak arogan, tidak menyombongkan diri. Walaysa fihi tatawulu alaihim, dan juga tidak ingin meremehkan mereka, tidak ada yaitu bentuk peremehan kepada mereka. Ini. Jadi kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, di antara sebab utamanya adalah sikap kita. Ya, kalau sikap kita baik, maka besar kemungkinan orang itu akan setidaknya mendengar ucapan kita, merenungkan ucapan kita, meskipun mungkin belum menerima, meskipun mungkin belum bisa menjalankan, tapi setidaknya ada pengaruh dibandingkan dengan sikap kita yang kasar, ya, sikap kita yang keras. Ada suatu kejadian yang benar-benar saya ingat. Ini masalah yang sepele, tapi benar-benar membekas. Masalah yang sederhana. Apa itu? Ada orang datang di satu masjid, orang asing, ya, karena dia jualan keliling, tapi dia bukan penduduk sekitar dan mungkin tidak pernah datang ke masjid tersebut. Kemudian dia masuk ke WC wanita. Masuk ke WC wanita. Lalu ada seorang yang menegurnya dengan keras. Ya, intinya kamu gak lihat ini tempatnya wanita, gak boleh laki-laki tempat wanita. Benar gak ini? Benar gak? Laki-laki gak boleh masuk ke WC wanita. Benar gak ini? Benar. Ya, tapi caranya itu luar biasa. Saya sampai ngeri. Jangan dimarahi, terus dia ngomong, maaf Pak, saya tidak lihat, karena saya pikir yang sini wanita, yang sini laki-laki, gitu lah. Jadi ternyata di dua sisi itu laki-lakinya ada, wanitanya juga ada. Dia pikir di sini wanita berarti di sini laki-laki, padahal di sini wanita, di sini wanita, sini laki-laki, sini laki-laki. Ya, pokoknya dia menyampaikan unturnya, maaf Pak, saya pikir yang sana wanita. Loh, ini juga wanita. Dilihat, oh iya, maaf Pak. Pokoknya dimarahi sampai habislah. Saya dari jauh ngelihat. Qadarullah. Setelah pergi orang tadi, nggak jadi masuk WC dan nggak jadi sholat. Padahal dia niatnya, yang saya tahu, dia mau masuk WC, wudu, buang air, lalu sholat. Kalau karena kena amuk, sudah dia keluar dari masjid, nggak tahu sholat di mana, atau mungkin waliyadzubillah nggak sholat. Gara-gara apa? Sikap yang sangat keras. Ya, memang sekali lagi masuk WC wanita itu hal yang tidak baik. Meskipun nggak ada wanita, karena itu di waktu yang sudah
selesai zuhur kalau nggak salah. Itu hal yang ya katakanlah tidak baik. Kalau ada WC laki-laki, kenapa nggak pakai laki-laki meskipun tidak ada orang wanita di situ? Benar nasihatnya, tapi caranya tidak baik, sehingga menjadi sebab apa? Manusia terhalang dari kebaikan. Nah ini ya. Kemudian beliau mengatakan walau akhadtu adribal amsilah ala dzalika min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam la tala binal maqam. Seandainya aku memberikan banyak permisalan tentang hal yang demikian, yaitu sikap lemah lembut membawa kepada kebaikan, menjadi pembuka pintu kebaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan panjang pembahasannya. Terlalu banyak contoh-contoh dari akhlak Nabi yang menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah. Lakin adribu misalan wahidan ajiban wa mudhishan. Akan tetapi aku akan berikan satu permisalan yang menakjubkan, yang mempesona. Indama dakhala nabiyuna alaihi salatu wassalam Makkah fatihan fil baladi alladhi udhiya fihi ashaddal adha. Ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk mengambil alih, menguasai kota Mekah, kota yang beliau mendapatkan gangguan dengan gangguan yang berat. Fatu Mekah itu loh, Fatu Mekah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa Fatu Mekah? Harusnya sudah sampai ini kajian sirahnya ini. Ayo. Wes ada tapi lupa. Ya, itu tahun yang ya harusnya tidak boleh kita nggak tahu. Itu tahun yang termasuk tahun yang utama itu ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemudian Sulh Hudaybiyah, Fatu Mekah, itu tahun-tahun yang apa ya, strategis itu. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7 itu Umratul Qadha, umrah setelah terhalang di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Ya, jadi semenjak Nabi SAW hijrah, kota Mekah senantiasa dikuasai oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka pada tahun ke-8 Hijriah ketika beliau datang ke kota Mekah untuk mengambil alih kota Mekah, zahaba Abu Bakrin As-Siddiq wa ata biwalidihi. Abu Bakar As-Siddiq pergi dengan membawa ayahnya. Wa waliduhu lam yakun qad aslama ba'du. Ayahnya Abu Bakar itu belum masuk Islam, Abu Quhafah. Ata bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mumsikan biyadihi. Abu Bakar membawa ayahnya dengan memegang tangannya. Jadi Abu Bakar ya itu meninggalkan orang tuanya di Mekah selama hijrah dalam keadaan masih musyrik. Jadi Abu Bakar tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW bersama keluarganya, tapi ayahnya masih musyrik ada di kota Mekah. Nah ketika Fathu Mekah, Abu Bakar yaitu membawa ayahnya ya untuk diislamkan, bahasa kita, dibawa untuk menemui Rasulullah SAW, dipegang tangannya. Wa kana sya'ru lihyatihi wa ra'sihi wa hawajibihi abyad. Dalam keadaan ya orang tuanya Abu Bakar ini rambut jenggotnya, kemudian rambut kepala, rambut alisnya itu putih. Ka'annahu thagama, seakan-akan beliau itu thagama, yaitu pohon yang segala yang ada di dalamnya itu putih. Ya buahnya putih, kemudian bunganya putih, daunnya putih, pokoknya putih ya, lebat. Rajulun kabirun fisin, beliau sudah tua. Lihiyatuhu bayda sya'ruhu abyad, jenggotnya memutih, rambutnya juga sudah putih. Faja'a bihi Abu Bakr ila Nabi alaihi salatu wassalam. Datanglah Abu Bakar bersama ayahnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadza qala alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi. Kenapa kau tidak biarkan ayahmu tetap di rumahnya biar aku yang datang? Ya, padahal yang butuh masuk Islam siapa? Ayahnya.
Ya, Nabi SAW tidak ada kepentingan mau ayahnya masuk Islam, mau tetap musyrik, bukan urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan memang secara asal yang butuh yang datang, yang butuh syahadat siapa? Ya, yang butuh untuk masuk Islam siapa? Ayahnya Abu Bakar. Tapi karena kondisinya sudah tua renta, maka Nabi SAW justru menawarkan, memberikan masukan, kenapa tidak kau biarkan ayahmu tetap di rumah, biar aku saja yang datang. Kata Syekh Abdul Razak, hadzal khuluqur rafi'ul azim min rajulin dakhala fatihan fi baladin uziya fihi asyaddal adza. Ini adalah akhlak yang tinggi, yang agung dari seseorang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang masuk untuk membuka, mengambil alih negeri yang dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Ya, jadi kalau Nabi dendam, negeri ini penduduknya sudah mengusir saya, sudah mengganggu saya, maka siapa yang butuh datang. Ini kalau Nabi dendam. Tapi ternyata Nabi SAW tidak dendam. Ya, bahkan beliau menawarkan diri datang ke rumah ayahnya Abu Bakar. Thumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadrihi. Kemudian madza yasna'u fil qulub? Ya, apa yang diperbuat di dalam hati-hati tersebut. Thumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadrihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tangan beliau di dada ayahnya Abu Bakar. Wa qala, lalu beliau berkata, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah engkau mau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Qala, ayahnya Abu Bakar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Nah, ini bagaimana sikap Nabi ketika yaitu beliau datang ke kota Mekah, negeri yang penduduknya pernah mengusir dan mengganggu beliau, menyakiti beliau. Justru beliau dengan yaitu kerelaan hati ingin datang, ya, ingin mendatangi, ya. Dan setelah itu ternyata Abu Bakar yang datang bersama ayahnya. Kesimpulannya Nabi sangat lembut sekali di dalam apa? Dalam bersikap. Contoh yang lain kepada anak kecil, kalau tadi kepada orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wa wada'a yadahu ala katifihi wa huwa syabun saghirun min syabbani sahabah. Beliau letakkan tangannya di pundaknya, ya, tangannya Rasul diletakkan di pundaknya Mu'adz bin Jabal. Saat itu Mu'adz adalah seorang pemuda yang masih kecil di antara pemudanya para sahabat, dan mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul, maka jangan engkau tinggalkan di akhir setiap solat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta tolong kepadamu, berilah aku pertolongan untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utamanya, Nabi SAW ya memanggil Mu'adz dengan lembut, memegang pundak beliau, kemudian dinasihati dengan lembut. Ya, contoh yang lain ada hadis Ibnu Abbas yang mungkin sering kita dengarkan, hadis ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Itu juga sama. Ibnu Abbas masih kecil lalu dinasihati oleh Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak memberikan komentar di sini. Farqun baina hadza wa baina man yukhatibus shaghir. Maka lihatlah perbedaan antara sikap Nabi ini dengan sikap orang yang memanggil anak kecil, ya walad,
ya jahil, ya kada, ya walad itu wahai anak, ya meskipun tidak nampak mana salahnya, wong namanya anak kecil ya anak, tapi ya jahil, orang bodoh. Kalau kita ya, afan bahasa Jawa, blok goblok. Ya, ada anak mungkin melakukan kesalahan, ya, lalu kita panggil blok goblok. Nah, itu bedakan antara ucapan Nabi SAW dengan ucapan sebagian kita. Bi ibaratin ghalighatin taghliqul qulub, dengan gaya bahasa yang kasar, yang membuat hati tertutup. Wa tunaffirun nufus, membuat hati lari. Ya, maka ini hal yang sepele, manggil orang, manggil anak kita, hendaknya dengan penuh kasih sayang. Ya mungkin terkadang kita marah, tapi jangan sampai manggil dengan ucapan atau dengan sebutan yang buruk. Karena apa? Ini akan melekat di dalam pikirannya. Dan masuk waktu Isya. Ya, azan dulu, kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi setelah Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan gambaran perbedaan antara ucapan Nabi SAW kepada anak kecil dan ucapan sebagian kita yang memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang tidak baik, panggilan yang buruk. Beliau mengatakan walihadza man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair. Dan karenanya barang siapa yang ingin dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan, falyatahalla bimakarimil akhlaqi wa nabiliha. Hendaknya ia berhias dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang indah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq, atau innama bu'itstu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Al-amrut tasi, kunci yang ke-9. Taib, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kenapa?